Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan penerapan pajak pertambahan nilai 12% yang berlaku mulai 2025 dan akan dilaksanakan secara selektif. Presiden menyatakan kenaikan tarif PPN sebesar 12% hanya akan berlaku untuk barang mewah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan penerapan pajak pertambahan nilai 12% yang berlaku mulai 2025 akan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang namun bersifat selektif. Presiden Prabowo mengatakan kenaikan PPN 12% hanya akan berlaku untuk barang-barang mewah, sementara perlindungan terhadap rakyat tetap menjadi prioritas pemerintah. Beri penjelasan ya kan sudah diberi penjelasan. PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Prabowo Subianto menambahkan bahwa sejak akhir 2023, pemerintah tidak memungut PPN secara penuh terhadap barang-barang yang seharusnya dikenakan pajak. Hal ini dalam bentuk keberpihakan kepada masyarakat, terutama kalangan bawah. Sementara itu, sebagai catatan, ketentuan penerapan tarif PPN 12% yang berlaku pada 2025 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, penyesuaian tarif PPN diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Disebutkan dalam Undang-Undang HPP, kenaikan tarif PPN 12% mulai diberlakukan per 1 Januari 2025. Dalam BAB 4 pasal 7 Undang-Undang HPP terdapat penyesuaian tarif PPN menjadi 11% mulai berlaku 1 April 2022. Kemudian naik lagi menjadi 12% mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Tarif PPN 12% hanya dipukul dari barang-barang mewah. Hal ini telah ditegaskan Presiden Prabowo Subianto. Namun di sisi lain, pemerintah juga memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah atau PPNBM DTP untuk pembelian mobil. Pemerintah juga memberikan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah maupun apartemen. Kedua insentif fiskal ini berakhir di tahun ini dan rencananya akan diperpanjang pada 2025 mendatang. Menjawab kontradiksi kebijakan tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wiono Mugiarso menjelaskan, pemberian insentif fiskal tersebut bukan untuk mengkompensasi kenaikan tarif PPN untuk barang mewah. Susi mengungkapkan pemberian insentif fiskal PPN DTP dan PPNBM DTP murni untuk mendorong daya beli masyarakat di sisa tahun ini dan kuartal pertama di 2025. Lebih lanjut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyerahkan keputusan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% kepada Kementerian Keuangan, termasuk daftar barang mewah yang akan dikenakan PPN 12%. Oleh karenanya, terkait rincian barang-barang mewah yang akan dikenakan PPN 12% akan diatur oleh Kementerian Keuangan. Sementara itu, terkait penerapan PPN 12% di tahun 2025 akan diterapkan secara selektif, DPR RI juga telah buka suara. Terkait hal tersebut dan berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah mengungkapkan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai penerapan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12%. Ia memastikan kenaikan PPN menjadi 12% tetap berlaku mulai 1 Januari 2025. Namun penerapan akan dilakukan secara selektif. Misbah mengatakan PPN 12% diterapkan selektif dalam artian akan menyasar kepada komoditas barang-barang mewah. Sementara untuk masyarakat kecil hanya dibebankan PPN sebesar 11%. Hasil diskusi kami dengan Pak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang, yaitu 1 Januari 2025, tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah.
Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku. Meski demikian, Ketua Komisi 11 DPR mengatakan pemerintah masih melakukan pengkajian mendalam terkait rencana tersebut. Ia pun meminta masyarakat tak perlu khawatir karena ruang lingkup kebutuhan dasar seperti bahan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan tetap tidak dikenakan PPN. Adapun sebelumnya pemirsa, pemerintah memastikan akan menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% mulai tahun 2025. Kenaikan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tim Liputan, IDX Channel. Sementara itu, pimpinan DPR RI menggelar rapat Dewan Kementerian Keuangan membahas penerapan pajak pertambahan nilai untuk menentukan barang mewah yang bakal dikenakan PPN sebesar 12% dan komponen-komponen yang tidak bakal dikenakan PPN di tahun 2025 mendatang. Di mana Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad mengatakan komponen yang tidak dikenakan PPN di antaranya bahan makanan, UMKM, transportasi, pendidikan, kesehatan, jasa keuangan dan asuransi listrik hingga air bersih. Namun menurutnya komponen-komponen yang akan dikenakan PPN sebesar 12% dan 11% nantinya akan secara resmi dirilis oleh pemerintah. Meski demikian, ia mengatakan bahwa DPR dengan Kementerian Keuangan juga membahas target penerimaan dari pajak yang harus terpenuhi. Hal itu dikarenakan ada beberapa komponen yang juga dikecualikan untuk dikenakan PPN 11%. Menurut Sumi Dasko, DPR RI dan juga Presiden Prabowo Subianto memiliki kesamaan pemikiran terhadap wacana kenaikan PPN menjadi 12% tersebut. Sehingga DPR RI dan pemerintah perlu mencari solusi terkait PPN tersebut yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan sementara itu pemirsa, wacana penerapan PPN secara selektif dan multi tarif tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan. Dan seperti apa potensi kebingungan menurut ekonom? Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira menilai rencana pengenaan tarif pajak pertambahan nilai secara selektif berpotensi menimbulkan kebingungan. Hal tersebut berdasarkan pembahasan pemerintah dengan DPR pada 5 Desember lalu, di mana kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan tetap diterapkan pada 1 Januari 2025. Namun pengenaannya bersifat selektif kepada komoditas tertentu yang diutamakan menyasar kelompok barang mewah. Sementara untuk barang dan jasa umum akan tetap menggunakan tarif 11%. Menurut Bima, Indonesia belum pernah menerapkan pengenaan multitarif terhadap PPN, maka pengenaan PPN multitarif ini berpotensi menimbulkan kebingungan banyak pihak, terutama bagi pelaku usaha dan konsumen. Bima memberikan contoh bila satu toko retail menjual objek pajak yang terkena tarif PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, maka penjual perlu menghitung tarif yang berbeda terhadap barang-barang yang dijual. Ketika mengurus administrasi perpajakan pun, ia menyebut kemungkinan faktur pajak akan menjadi lebih kompleks. Untuk itu pun ia mengusulkan agar pemerintah menerbitkan Perpu untuk menghapus pasal 7 Undang-Undang HPP soal tarif PPN 12%. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, berbicara soal pajak barang mewah dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 5 mempertimbangkan suatu barang dikenakan PPNBM, yaitu keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi maksudkan. Pengendalian konsumsi barang mewah, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, dan pengamanan penerimaan negara. Sedangkan barang kena pajak yang tergolong barang mewah diantaranya barang yang bukan barang kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Barang-barang tersebut diantaranya adalah kendaraan bermotor, kelompok hunian mewah, kelompok pesawat udara, kelompok balon udara, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, dan kelompok kapal pesiar mewah. Sementara untuk tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.
Sementara itu pemirsa, ambisi pemerintah yang berusaha menaikkan tarif PPN demi menambah penerimaan negara untuk membiayai program pemerintah tahun depan tersebut justru tidak sejalan dengan target PPNBM 2025 yang anjlok hingga lebih dari 64% dari target 2024. Dengan kata lain, proyeksi penjualan barang mewah yang tercermin dari target PPNBM pada tahun depan tidak setinggi 2024. Pada akhirnya berdampak terhadap penerimaan PPN dari barang mewah. Mengacu pada peraturan presiden atau Perpres nomor 201 tahun 2024 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025, tercantum target PPNBM dalam negeri senilai 10,78 triliun rupiah. Sementara PPNBM impor senilai 5,83 triliun rupiah, sehingga total target penerimaan PPNBM di 2025 mencapai 16,61 triliun rupiah atau lebih rendah dari 2024 yang mencapai 27,26 triliun rupiah. Sementara pemerintah menargetkan PPN dan PPNBM secara umum pada 2025 di angka 945,12 triliun rupiah. Dan itu pemirsa terkait juga dengan perkembangan updatean terbaru penerapan tarif PPN, di mana semacam ada revisi di mana PPN 12% hanya ditentukan untuk barang mewah dengan beberapa skala tertentu, sementara untuk masyarakat menengah ke bawah masih penerapan PPN di 11%. Baik pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Kami akan segera kembali sesaat lagi.